Nah, saya kembali ke Ketua Bawaslu Provinsi tadi sempat terputus. Mungkin karena koneksinya yang kurang baik tadi, mudah-mudahan sudah bisa terdengar dengan jelas Pak Ketua Bawaslu. Baik, terima kasih Pak Adi. Ya, Pak Ketua. Bisa? Tadi mungkin bisa dijelaskan kembali yang kami tanyakan, apakah Bawaslu Kabupaten tetap akan melakukan teguran lisan dan tertulis terhadap KPU Kabupaten? Baik, jadi sebagaimana ketentuan pasal 141 Undang-Undang Pilkada dan juga pasal 34 ayat 6 Perbawaslu 8 2020 yang pada pokoknya menyatakan dalam hal KPU Provinsi Kabupaten Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota, maka Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota memberikan peringatan lisan atau peringatan tertulis. Dalam konteks ini maka tentu sebagai wujud kehati-hatian dalam pelaksanaan norma ini, maka kami menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo agar tentu berhati-hati sebelum menyampaikan peringatan lisan dan peringatan tertulis yang pada pokoknya ini masih dalam kajian, masih akan dikaji, masih akan dibahas oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang tentu nanti akan menyampaikan perihal itu kepada Bawaslu Provinsi. Kami pun nanti berkewajiban untuk menyampaikan kepada Bawaslu. Saya kira sebagaimana amanat pasal 22D Undang-Undang Pilkada bahwa Bawaslu memegang tanggung jawab akhir pengawasan pilkada. Oleh karena itu kami jajaran Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota tentu harus senantiasa menyampaikan atau berkonsultasi kepada pimpinan. Nah, dalam konteks ini, maka sekali lagi sebagai wujud kehati-hatian, Kabupaten Gorontalo masih dalam melakukan kajian mengenai hal ini. Saya kira itu, Pak Hadi. Baik, Pak Ketua, kalau misalkan ini sampai berperkara di DKPP, atau misalkan Bawaslu melaporkan KPU ke DKPP, karena tidak menindaklanjuti atau tidak melaksanakan rekom Bawaslu. Nah, kalau misalkan dinyatakan bahwa KPU tidak bersalah maka selesai. Berarti tetap 4 pasang calon. Tetapi kalau misalkan sebaliknya diputuskan bersalah kemudian diberhentikan, lalu siapa yang akan melaksanakan rekomendasi Bawaslu, Pak Ketua? Ya, jadi saya kira saya mohon maaf tidak bisa berandai-andai Pak Hadi. Jadi segala hal yang dilakukan oleh kami Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota tentu harus berdasarkan kajian. Dan saya lagi kami harus menyampaikan kepada Bawaslu. Saya kira itu Pak Hadi. Ini bukan berandai-andai Pak Ketua. Ini kan ada ketentuan yang mengatur soal itu. Kalau kan pilihannya ketika ini bergulir sampai di DKPP, entah pelapornya adalah Bawaslu atau mungkin pihak LSM, ini kan pasti muaranya ke DKPP. Nah, ketika KPU sudah misalkan diberhentikan, kan pilihannya cuma 2, diputuskan tidak bersalah atau diputuskan bersalah sampai dengan diberhentikan. Nah, siapa yang akan melaksanakan rekomendasi Bawaslu berdasarkan ketentuan undang-undang? Ya, jadi sekali lagi Pak Hadi, tentu ini terkait dengan putusan kami belum bisa memastikan bagaimana nanti putusannya. Ya, kami hanya berdoa semoga apa yang terjadi ini situasinya baik-baik saja, gitu. Namun demikian saya kira mekanisme dalam undang-undang pemilu ini mengalami perubahan terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing Bawaslu Kabupaten Kota. Bawaslu Kabupaten Kota ini kan dibentuk oleh Bawaslu, sama halnya dengan Bawaslu Provinsi sebetulnya. Jadi SK-nya adalah Bawaslu RI.
Maka segala hal tentu yang kaitannya dengan keputusan DKPP mengenai hal itu, maka tentu adalah kami Bawaslu Provinsi akan menyampaikan kepada Bawaslu. Gitu. Baik. Ini kan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu masih dalam rangka kajian ya, masih dilakukan kajian. Itu kira-kira sampai kapan Pak Ketua kajiannya dilakukan? Ya, tentu ini karena di dalam norma ini tidak disebutkan berapa hari kemudian menyampaikan aspirasi itu. Jadi sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, dalam ketentuan pasal 141 ini memang berhenti sampai pada memberikan teguran lisan atau teguran tertulis. Di peraturan Bawaslu juga, Perbawaslu 8/2020 pasal 34 juga hanya berhenti pada peringatan lisan atau peringatan tertulis. Nah, berapa lama kami kemudian menyampaikan, maka tentu ini secepatnya supaya nanti tidak berlama-lama. Namun demikian, sebagai wujud kehati-hatian Bawaslu, maka tentu segala hal yang menjadi keputusan atau tindakan harus dilakukan kajian terlebih dahulu. Saya kira itu.